Kenapa para ustadz banyak yang tidak memperbolehkan demo dan protes kepada pemimpin yang zalim? Lalu jika tidak diperbolehkan, apa yang harus rakyat lakukan menghadapi pemimpin yang zalim? Yang mengatur kita ustadz apa nabi? Nabi, kenapa nggak nanya nabi? Kok nanya ustadz gitu loh? Harusnya nanya nabi dong. Ustadz, nabi gimana sih ngajarin kalau berhadapan dengan pemimpin yang zalim? Itu harusnya pertanyaan penuntut ilmu. Karena semua syariat datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan urusan rakyat dengan pemimpin itu urusan yang sangat penting untuk dibahas Nabi. Tak mungkin ditinggalkan oleh Nabi. Tak mungkin. Nabi tidak pernah meninggalkan perkara-perkara penting yang tak dibahas. Jangankan perkara penting yang menurut orang tidak penting dibahas Nabi kok. Soal pakai sendal yang kanan dulu apa yang kiri dulu dibahas. Soal buka sendal yang kanan dulu apa yang kiri dulu dibahas. Soal keluar toilet yang kanan dulu apa yang kiri dulu dibahas. Masa sih masalah pemimpin tak dibahas dalam undang-undang syariat? Maka jangan pernah bertanya pendapat ustadz. Tanyakan ke ustadz itu bagaimana Nabi mengaturnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menanyakan kepada ustadz pendapat dia, ustadz pendapat antum bagaimana cara menyelesaikan pemimpin yang zalim. Lalu ustadz itu berbicara bla 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 bla. Dia menjawab jawaban yang benar. Kenapa? Pertanyaan kita, apa pendapat ustadz? Ya terserah dia mau ngomong apa. Kan yang kita tanya pendapat ustadz. Hati-hati. Kita harus jeli dan teliti. Apalagi urusan surga dan akhirat. Urusan surga dan neraka harus jeli dan teliti. Jangan bertanya kepada ustadz pendapat ustadz. Kalau pertanyaan kita bagaimana pendapat ustadz, apapun yang jawab oleh ustadz benar, karena itu pendapat dia. Kita nanya pendapat dia kok, kita bukan bertanya Al-Quran dan hadis. Maka bertanyalah apa panduan syariat. Bagaimana Rasulullah SAW mengatur kita kalau kita bertemu pemimpin yang adil. Bagaimana Rasulullah mengatur kita kalau kita bertemu dengan pemimpin yang zalim. Bagaimana kita bertemu dengan pemimpin yang mengambil harta kita, memukul punggung kita, dan kemudian mendahulukan dirinya dan golongannya daripada kita rakyatnya. Dan itu ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau mau tahu, baca buku kumpulan hadis tentang bagaimana sikap rakyat kepada pemimpin. Itu ada hadis bukunya. Buku bagaimana rakyat bersikap terhadap pemimpin. Itu semuanya dibahas di dalam hadis. Bagaimana kalau pemimpinnya adalah pemimpin yang beribadah atau taat. Bagaimana pemimpinnya kalau pemimpinnya zalim. Bagaimana pemimpin kalau mengarahkan kita kepada perintah maksiat. Apa yang harus kita lakukan. Semuanya dibahas. Karena sekarang ini zaman-zamannya risih bicarakan pemimpin, saya nggak jawab pertanyaan tadi. Silakan kembali kepada buku. Karena kalau baca buku, ibu ambilnya dari buku. Kalau saya jawab, ibu ambilnya dari saya. Nanti nama saya jadi kambing hitam. Sementara saya udah hitam juga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari membangun rumah di surga dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Wakaf tunai bisa Anda salurkan melalui konfirmasi wakaf Anda melalui nomor berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala membalas amal jariah Anda dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin.